Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, sebelum pelajaran kimia kita mulai, mari supaya pembelajaran jarak jauh atau online dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, diperhatikan ya. SMA Negeri 8 Surakarta. Mari. Saya. Saya. Kemudian yang kedua, SMA Negeri 8 Surakarta. Never give up. Ya, terima kasih ya. Untuk selanjutnya, anak-anakku yang saya sayangi dan banggakan, sebagai pembukaan ini juga ada pengamanan ya. Ada pengamanan. Sebentar ya, saya bukakan dulu. Ya, sebentar ya, ini masih ada proses. Iya. Ya, sekali lagi sebelum pembelajaran saya mulai, karena ini menggunakan pembelajaran jauh atau secara online. Nah, ini ada safety briefing-nya ya, ada safety briefing-nya. Ya, tolong dibacakan ya. Yang pertama ya, Erik Putra, coba dibacakan, di on-kan ya, videonya di mode-nya diaktifkan. Ya, tolong dibaca yang nomor 1. Ya. Jika perangkat yang digunakan sedang tersambung ke pusat link, pastikan kabelnya dalam kondisi aman. Ya, bagus sekali. Terima kasih Saudara Erik Putra, kelas 10 IPA 4 ya. Jadi sebagai pengamanan karena kita menggunakan secara online ya, jika perangkat yang kita gunakan sedang tersambung ke pusat listrik, ya, pastikan kabelnya dalam kondisi aman. Ya, terima kasih. Yang kedua dibacakan oleh Gregorius Adim. Ya, silakan. Yang nomor 2. Diaktifkan mode-nya. Ya, bagus. Disarankan untuk mengecek audio sebelum diklat dimulai. Pastikan suara terdengar jelas dan jernih tanpa ada feedback atau gema. Ya, bagus sekali ya. Alhamdulillah suaranya Gregorius juga jelas, suaranya tadi ini juga jelas ya. Jadi nanti sebelum pembelajaran kita mulai, disarankan untuk mengecek audio sebelum diklat dimulai ya. Pastikan suara terdengar jelas dan jernih tanpa ada feedback atau gema. Ya, tadi sudah bagus semua suaranya.
Terus berikutnya yang ketiga, ya silakan. Siapa nih bawahnya nih? Ya silakan. Yang ketiga, siapa nih? Christopher. Ya, Christopher. Memanfaatkan jaringan internet di area publik, pastikan keamanan data pribadi. Ya, itu aja ya. Jika memanfaatkan jaringan internet di area publik, pastikan keamanan data pribadi ya. Jadi kita harus berhati-hati kalau menggunakan di area publik biar data kita aman. Ya, berikutnya Gabriel. Ya, Gabriel dulu ya, silakan. Gabriel yang keempat. Jika mengikuti kegiatan ini secara Gimana, Pak? Ulang lagi. Jika mengikuti kegiatan ini secara kelompok dalam suatu ruangan, mohon menjaga jarak aman sesuai protokol kesehatan pandemi COVID-19 yang distandarkan oleh pemerintah. Ya, bagus sekali. Suaranya jelas dan jernih. Ya, gitu ya. Jadi kalau mungkin ada yang di sekolah, di ruangan terbuka, atau mungkin di ruangan yang lebih dari satu, dan ini kita menjaga protokol kesehatan ya. Terus berikutnya, yang terakhir, Nasiro. Jika terjadi kondisi darurat, misalnya gempa bumi atau kebakaran saat acara, harap tetap tenang dan jangan panik. Ikuti petunjuk keselamatan sesuai dengan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Ya, bagus sekali suaranya yang masuk di sini, yang sudah membacakan safety briefing, suaranya jelas, jernih, luar biasa. Terima kasih. Ini untuk safety briefing ya. Terus berikutnya ya, kita share ya, anakku yang saya sayang dan juga banggakan. Saya di sini selain jadi guru kimia, juga sebagai tim penyuluh anti korupsi KPK. Ya. Maka setiap pembelajaran ya, setiap ada pembelajaran, saya sisipkan tentang nilai-nilai integritas ya. Jadi saya sampaikan secara singkat tentang nilai-nilai integritas. Ya. Maksudnya apa? Supaya kita ya tidak bisa tampak nih ya. Ya, tentang nilai-nilai integritas. Tujuannya apa? Supaya di dalam Anda sebagai pelajar, sebagai pendidik itu mempunyai nilai-nilai integritas yang tinggi, mempunyai nilai karakter yang tinggi. Maka sebelum pembelajaran saya mulai, akan selalu saya ingatkan tentang nilai-nilai integritas. Ya. Karena apa anak-anakku? Karena nilai-nilai integritas itu sangat penting bagi kita semua. Ya. Ada mahasiswa Indonesia, kalau misalnya ada suatu berita, kuliah di luar negeri. Ya. Karena dia itu pandai sekali, ya, dia kuliah itu kalau berangkat itu naik kereta api cepat. Ya. Nah, semua yang di negara maju sana, kalau dia itu melakukan kegiatan naik kereta api, itu semuanya online ya, menggunakan kartu. Nah, karena si mahasiswa Indonesia itu dianya pinter tentang IT, nah, dia itu diprogram setiap mau naik kereta api itu kartunya yang untuk membayar kereta itu diprogram sehingga dia tidak kena cas, tidak bayar, gratis. Nah akhirnya apa? Ketahuan oleh pemerintah sana, diingatkan. Sekali, dua kali diingatkan, tidak ada mendonya, tidak berkurang. Apa yang terjadi setelah dia lulus dengan nilai yang sangat tinggi, komplot, ya tertinggi. Tetapi apa? Setelah dia lulus, dia mencari pekerjaan, mendaftar kemana-mana tidak diterima. Karena apa? Ada cirinya dia tidak jujur, ya, tidak jujur
atau alias membuat curang dengan naik kereta api itu ya, kartunya diprogram sehingga tidak bayar kereta api tersebut. Itu terjadi ya dalam suatu berita begitu. Maka Anda saya harapkan jadi siswa yang betul-betul berprestasi tinggi dan juga mempunyai karakter yang baik ya. Sekali lagi saya mengingatkan sama Anda semuanya tentang nilai-nilai integritas ini, mari kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nilai-nilai integritas itu mencakup yang pertama nih kejujuran. Kemudian yang kedua kepedulian, yang ketiga kemandirian, yang keempat kedisiplinan, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang kesembilan kesederhanaan, yang kedelapan keberanian, yang kesembilan keadilan. Dari kesembilan nilai-nilai integritas ini, kalau kita buat singkatan adalah ini: jumpe, mandi, tangker, kebedil. Ya. Ini bisa dihafalkan dan kita usahakan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama misalnya apa? Kejujuran. Hendaknya kita dalam kehidupan sehari selalu jujur. Ya, apa itu jujur? Jujur itu ya lawannya tidak akan menipu, tidak akan curang ya. Melaksanakan dengan apa adanya jujur ya. Kemudian ya, kejujuran ini sangat-sangat penting sekali dan dasar dari itu semuanya. Termasuk nanti kalau ada kegiatan ulangan, baik itu ulangan harian, baik itu ulangan tengah semester atau akhir semester, Anda usahakan kita berlaku jujur, ya, tidak curang, ya, tidak menyontek, ya, tidak nurun, ya, gitu ya. Ini yang saya sampaikan, ya, biar waktunya cukup, ya, saya serahkan ya satu dulu tentang kejujuran, ya. Yang lain lagi nanti Anda baca ini ya, sebenarnya Anda hafalkan, terus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan mengamalkan ini, nilai-nilai integritas kita akan tinggi dan insya Allah kita akan belajar kita akan sukses dan akan mendapatkan nilai atau prestasi yang sangat luar biasa. Begitu anak-anakku sebagai pengingat untuk nilai-nilai integritas. Kemudian berikutnya kita masuk ke pelajaran ya, ke pelajaran. Ya, jadi ini saya beri judul kejujuran dan tata nama senyawa kimia. Ya. Jadi saya berusaha menanamkan pada diri saya, khususnya pada anak didik semuanya, peserta semuanya, para siswa semuanya, mari kita tanamkan dalam kehidupan ini tentang kejujuran. Ya. Tidak curang, tidak menipu, ya. Jadi apa adanya gitu ya. Nah ini tentang tata nama. Ya. Saya kira anak-anakku sudah tahu ya namanya tata nama senyawa kimia. Termasuk kita ini ya manusia ini juga mempunyai nama-nama. Nama-nama yang memberi adalah orang tua kita. Tetapi nanti besok di akhirat ya, di hari kiamat nanti kalau kita sudah meninggal dunia, nanti nama-nama itu akan terus digunakan ya. Jadi nanti malaikat atau Tuhan kalau kita memanggil adalah nama-nama kita yang dahulu diberikan oleh orang tua kita. Sehingga sebagai pengingat ada yang orang tua beri nama dengan tanggal atau mungkin dengan bulan. Misalnya lahirnya bulan Agustus diberi nama Agustina misalnya. Ada yang nama-namanya diambilkan dari kitab suci. Ya. Ada nama yang nama baptis. Ada nama-nama dari nama nabi. Ya. Itu tergantung orang tua. Ingat ya, itu nama-nama itu sangat penting
Karena apa? Besok di hari kiamat, kalau kita dipanggil sama Tuhan dengan nama kita. Gitu ya. Demikian juga anakku ya tentang tata nama senyawa. Jadi nama-nama senyawa kimia itu tidak sembarang orang membuatnya. Jadi yang memberi nama adalah para ahli kimia yang tergabung dalam IUPAC, International Union for and Applied Chemistry. Itu gabungan para ahli kimia sedunia untuk memberi tata nama senyawa kimia. Nah, tata nama senyawa ini masuk dalam nih standar kompetensi mendeskripsikan hukum-hukum dasar kimia dan penerapannya dalam perhitungan kimia. Perhitungan kimia itu nama lainnya adalah stoikiometri. Sekarang kompetensi dasarnya diharapkan siswa nanti bisa menuliskan nama-nama senyawa. Ya, senyawa kimia, baik senyawa organik, itu senyawa-senyawa dari makhluk hidup, ada senyawa-senyawa anorganik, senyawa-senyawa yang dari benda mati. Ya. Serta persamaan reaksinya. Ya. Jadi pada kali ini, pembelajaran hari ini khusus memberi nama tentang nama-nama senyawa kimia. Nah, jadi materi pokok pada hari ini nanti ya, ini ya, tentang rumus kimia. Ya. Rumus kimia itu ada dua macam, ada rumus molekul ya, yang disingkat dengan RM, ada yang rumus empiris atau RE. Kemudian tata nama ya, tata nama senyawa kimia ini ada senyawa biner, ya. Ada senyawa poliatomik, ada senyawa asam, ada senyawa basa, ada senyawa organik dan anorganik. Ya. Nah, sekarang pengertian daripada rumus kimia. Ya, apa rumus kimia itu? Ya, tolong siapa nih Aziz Fatoni? Ya, tolong di moodnya diaktifkan. Ya. Terus tolong dibaca ini. Aziz Fatoni. Adalah rumus yang menyatakan jumlah dan jenis unsur atau atom penyusun suatu senyawa. Iya, bagus sekali, suaranya bagus ya. Mungkin sinyalnya agak lemot mungkin ya, agak bindeng-bindeng sedikit. Tapi udah jelas terbaca bagus. Tapi wajah Anda belum kelihatan, Yes, ya. Tolong wajah Anda ditampilkan di sini ya, seperti Erik, ada Gregorius. Nah, begitu loh ya. Kelihatan ganteng sekali. Ya, bagus sekali. Terima kasih ya. Jadi rumus kimia itu rumus yang menyatakan jumlah dan jenis unsur atau atom penyusun senyawa. Dalam kehidupan sehari-hari Anda pernah dengar yang namanya air. Nah, air itu rumus kimia adalah H2O. Maksudnya apa? Dalam satu molekul air itu ada dua atom hidrogen bergabung dengan satu atom oksigen menghasilkan rumus kimia H2O yang namanya air. Ya, bagus sekali ya. Ya, berikutnya rumus molekul ya. Ini kelihatan ngantuk ini siapa ini? Ya, Gregorius ya. Tadi malam tidur jam berapa kok angop gitu ya. Ya, tolong dibaca Gregorius. Nomor 1. Silakan Gregorius ya dibaca nih. Yang nomor 1. Rumus molekul. Di moodnya di-on-kan dulu. Oh, hilang. Ya, silakan. Gabriel saja. Tolong di moodnya dihidupkan. Ya. 1. Rumus molekul adalah rumus kimia yang menyatakan jumlah sesungguhnya atom atau unsur penyusun suatu senyawa. Iya, bagus sekali suaranya jelas dan jernih ya.
Terima kasih. Ya, Gabriel Alia kelas 10 MIPA berapa nih? Ya, terima kasih ya. MIPA 3. Nah, MIPA 3, nomor absen 18 ya. Ya, terima kasih ya. Jadi yang namanya rumus molekul itu rumus kimia yang menyatakan jumlah sesungguhnya ya, jumlah apa adanya ya. Atom, unsur senyawa ya. Atom atau unsur penyusun suatu senyawa. Jadi jumlahnya ya. Misalnya H2O yaitu rumus kimia daripada air. Jadi rumusnya H2O. Setiap molekulnya ada 2 atom H dan 1 atom O. Ini rumus apa adanya. Itu namanya rumus molekul ya. Berikutnya yang nomor 2. Silahkan ini ya. Atka Ismajati. Tolong di-on-kan. Ya, bagus. Moodnya belum? Iya. Dibaca yang nomor 2. Rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan jumlah perbandingan atom atau unsur penyusun suatu senyawa. Ya, bagus sekali. Suaranya jernih dan jelas sekali ya. Terima kasih. Atka Ismajati nomor 8 kelas 10 berapa nih? MIPA 4. MIPA 4 ya. Terima kasih ya. Jadi yang namanya rumus empiris itu namanya rumus perbandingan ya. Nah, baru perbandingan, tidak sebenarnya. Ya. Mungkin anak-anakku pernah dengar yang namanya glukosa ya. Glukosa ya. Glukosa atau yang di dalam gula ya, ada yang namanya glukosa ya. Glukosa itu rupanya C6 H12O6 ya. C6 H12O6 ya. Yaitu rumus molekulnya glukosa. Nah, kemudian kalau rumus empirisnya itu baru perbandingan. Kalau C6 H12O6 itu kita buat perbandingan yang sederhana ya. C-nya saya tetap 1 ya, dibagi ya, ini semuanya dibagi 6 ya. C6 H12O6 dibagi 6 sehingga tinggal CH2O ya. Jadi kalau glukosa itu rumus kimianya C6 H12O6, kalau rumus empirisnya CH2O ya. CH2O ya. Itu namanya rumus empiris. Nah, kalau H2O bagaimana? Ya, kalau H2O itu rumus empiris dan rumus molekul sama. Karena disederhanakan nggak bisa ya. Kalau ada pertanyaan, apa rumus kimia H2O? Rumus kimia air. Rumus molekulnya apa? H2O. Rumus empirisnya apa? Ya sama H2O. Gitu ya. Kalau glukosa lain, ya kalau glukosa itu C-nya itu 6, H12O6. Sehingga bisa disederhanakan menjadi CH2O. Itu rumus empirisnya ya, CH2O. Gitu perbedaan antara rumus molekul dan rumus kimia. Nah, ini contoh anak-anakku ya dalam tabel ya. Yang nomor 1 misalnya nih ya, dalam kehidupan sehari namanya adalah air ya. Air itu rumus kimia adalah H2O. Nah, rumus empirisnya apa? Ya tetap H2O. Karena apa? Disederhanakan tidak bisa. Ya. Yang kedua, tolong perhatikan ya, gula ya. Gula itu namanya glukosa ya. Gula atau glukosa itu rumus molekulnya C6H12O6 ya. C6H12O6. Nah, ini rumus empirisnya itulah CHO, ini salah ketik ya, ini kurang angka 2 ya. CH di sini angka 2-nya, di sini ada angka 2 ya. Jadi CH2O ini salah ketiknya. Ya, ini kalikan N ya. Nah, N adalah 6 ya. Kalau ini diganti kalikan 6 menjadi C6H12O6 ya. Jadi maaf ini kurang ketik ya, ini CH2O. Gitu ya. Yang lain lagi misalnya apa? Kita pernah dengar yang namanya garam dapur. Ya. Garam dapur. Itu rumusnya adalah NaCl. Maksudnya apa? Setiap satu molekul garam dapur itu terdiri dari 1 atom natrium
dan satu atom klorin, ya, NaCl. Nah, itu namanya adalah natrium klorida, gitu ya nanti ya. Kemudian rumus empirisnya juga sama, NaCl, karena disederhanakan nggak bisa. Nah, garam dapur ini termasuk ikatan ion, ya, diingat ya, nanti ada ulangan nanti keluar ya dari situ. Ikatan ion, NaCl, ya, ikatan ion. Kemudian yang berikutnya kita pernah dengar yang namanya amonia, amonia atau amonium hidroksida. Ini baunya menyengat gitu ya. Atau mungkin kalau kita belum pernah lihat amonia, itu ada dalam air kencing kita. Ya. Kalau kita kencing ada baunya agak penguk, itu mengandung amonia. Nah, amonia itu rumus molekulnya adalah NH3. NH3. Nah, ini kalau rumus empirisnya juga NH3. Karena apa? Nah, karena tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya asam oksalat. Asam oksalat. Ya. Ini asam yang kalau mengkristal menjadi kencing batu, yaitu mengkristalnya kecil-kecil ya. Nanti kalau keluar dengan tenaga dalam, terus dikeluarkan akhirnya berdarah. Itu ya, jadi asam oksalat itu orang yang sakit ginjal atau sakit kencing batu, dan ini batunya kecil-kecil. Nah, ini keluarnya ya satu-satu gitu dan kecil-kecil. Akhirnya apa? Salurannya kencing bisa berdarah. Itu kalau kencing batu yang berasal dari asam oksalat gitu ya. Asam oksalat itu nanti garamnya adalah natrium oksalat gitu ya. Jadi yang menyebabkan nanti terjadinya kristal kecil-kecil dalam kencing batu adalah kalsium oksalat ya. Nah, ini asam oksalat rumusnya adalah C2H2O4, ini namanya rumus molekul. Nah, rumus empirisnya nih CHO2. Ini ya, ini saya ketik juga nih. Yang betul ini bukan CHO saja, tapi yang betul ini CHO, ini bawahnya kanannya O-nya ada angka 2. Dan ini kalau dikalikan N ya, kalau N-nya saya ganti 2 menjadi ini rumusnya C2H2O4. Terus yang lain lagi ada yang namanya gas butana. Pernah dengar anak-anakku yang namanya gas butana? Gas butana ini adalah dalam kehidupan sehari-hari adalah gas LPG. Tahu LPG? LPG itu singkatan dari liquid petroleum gas. Jadi gas diberi tekanan yang sangat tinggi, nah, akhirnya menjadi cair. Setelah menjadi cair gitu, ya, terus digunakan untuk bahan bakar. Gitu, yang namanya gas butana itu rumus kimianya adalah C4H10. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi rumus empiris C2H5. Nah, ini namanya rumus empiris daripada gas butana. Kalau dikalikan N-nya 2, nanti kembali lagi menjadi rumus molekul C4H10. Berikutnya yang terakhir, gas asetilin. Gas asetilin atau gas etilena. Gas etilin, gas etilena. Ini letaknya pada dalam kehidupan sehari-hari adalah gas karbit. Di barangkali anak-anakku mungkin punya tetangga atau orang tua yang profesinya sebagai bengkel mobil, ya bengkel mobil ya, terutama dalam mobil bodi, pengecetan ya, dan sebagainya. Nah, itu biasanya mempunyai alat untuk ngelas. Nah, bahan untuk ngelas adalah batu karbit. Ya, nanti bisa beli di toko bersih ya, batu karbit. Nanti kalau dimasukkan ke dalam air menghasilkan gas karbit. Nah, gas karbit itu nama lainnya gas etilena. Ya, gas etilena ini ya, C2H4. Nah, ini rumus empirisnya juga nih, CH2 dan seterusnya. Ya, ini tentang rumus bedanya antara rumus molekul dan rumus empiris.
Nah, kemudian tata nama, ya, tata nama. Ya, siapa yang belum baca tadi? Anissa Miftah. Ya, silakan videonya dan mood-nya diaktifkan ya, di unmute. Silakan ini dibaca. Anissa Miftah. Metode sistematik untuk penanaman senyawa disebut sistem tata nama. Sistem tata nama disusun berdasarkan aturan EU Batch atau International Union of Board and Appellate Chemistry, dan aturan ini telah digunakan secara seragam di seluruh negara. Senyawa dapat dibedakan menjadi 4, yaitu senyawa biner, senyawa paleoatomik, senyawa asam, dan senyawa basa. Sistem tata nama untuk setiap senyawa berbeda-beda. Ya, terima kasih. Suaranya jelas, bagus sekali, jernih ya. Di metode sistematik untuk penamaan senyawa disebut sistem tata nama. Jadi sekali lagi tentang pemberian nama-nama senyawa kimia itu yang membuat adalah para ahli kimia yang tergabung dalam EUPAC. Ya. EUPAC ya, EUPAC. Ya. Dan ini singkatan dari International Union of Board and Applied Chemistry. Ya. Jadi gabungan para ahli kimia sedunia. Ya. Dan aturan ini telah digunakan secara seragam di seluruh dunia ya. Kemudian senyawa dapat dibedakan menjadi 4. Ada senyawa biner. Ya. Biner itu dari kata bi. Bi itu 2, ner itu atom. Jadi senyawa yang terdiri dari 2 atom. Ada senyawa poliatomik. Poli itu banyak, atomik atom. Ya. Jadi ada senyawa dari gabungan berbagai atom, beberapa atom. Ya. Ada yang namanya senyawa asam, ada yang namanya senyawa basa. Gitu ya, sistem tata nama untuk setiap senyawa berbeda-beda. Ini kita teruskan berikutnya, ini contohnya. Ya, berikutnya silakan yang belum baca. Aziz Fatoni. Silakan dibaca. Halo, Aziz Fatoni. Nggak ada. Ya, silakan. Melek, Pak, melek. Ya, silakan. Ya. Mari dah berbaca. Dengar. Senyawa biner. Senyawa yang terbentuk dari 2 unsur yang berbeda, logam plus non-logam atau non-logam plus non-logam. Ya, terus? Penamaan senyawa biner, logam dan non-logam. Tuliskan nama unsur logam tanpa modifikasi, diikuti tanpa unsur non-logam, dan menambahkan akhiran ida. Ya, terima kasih. Aziz Fatoni, tolong wajah kamu dilihatkan, ditampilkan di sini. Ya. Ya, yang pertama senyawa biner ya. Senyawa biner itu senyawa yang terbentuk dari 2 unsur yang berbeda. Ya. Senyawa biner ini pada umumnya ikatan ion ya. Jadi nanti kalau ada ulangan, ada rumus logam dan non logam, pasti itu adalah ikatan ion ya. Diingat ya, ikatan ion. Ya. Jadi ada senyawa biner ya, B itu 2, ner itu atom, maksudnya senyawa yang hanya terdiri dari 2 atom. Penamaannya disebutkan nama logamnya ya.
nama logamnya. Ya. Kemudian disebutkan nama unsur non-logam, terus dikasih akhiran ida. Ya. Kasih akhiran ida, itu tata nama yang pertama. Ya. Contohnya ini, NaCl. Ya. NaCl ini terdiri dari satu atom Na, N itu natrium, ini dari unsur logam, dan satu atom Cl. Cl ini dari unsur non-logam. Sehingga nama logamnya ditulis lengkap, natrium. Terus Cl itu nama kimianya adalah klorin. Ya, nah, klorin itu klorin in-nya diganti ida. Ya. Sehingga namanya natrium klorida. Gitu ya, jadi akhirannya dikasih akhiran ida. Ada yang lagi nih Li2O. Li2O ya. Li itu nama logamnya adalah litium. O-nya adalah oksigen. Nah, gennya itu N-nya itu diganti ida. Sehingga namanya litium oksida. Yang lagi misalnya nih NaBr. NaBr itu namanya lah natrium, Br-nya bromin ya. Nah, itu nama senyawanya natrium bromida. Natrium bromida. Terus lagi ada senyawa nih, CSI ya. CSI ini ya. C ini huruf besar, S-nya kecil. Karena ini nama simbol suatu atom CS ya. I-nya juga ya. CS itu nama kimianya adalah logam cesium. Ya, cesium. Bergabung dengan I, iodin dari golongan 7A. Sehingga namanya cesium iodida. Ya. Ada lagi nih Ba. Ba itu nama logamnya adalah barium. Ya, barium. Nah ini Cl-nya adalah unsur non-logam dari klorin tadi. Karena Ba-nya ini golongan 2A, sehingga harus mengkaji sebanyak 2. Ya, walaupun ada angka 2-nya, tetapi membacanya tetap barium klorida gitu aja ya. Barium klorida saja. Gitu, itu yang pertama ya. Jadi sebutkan nama logam ya, disebutkan nama logam, kemudian ya disebutkan nama unsur non logam, dikasih akhiran ida. Misalnya nama lain yang lain lagi misalnya aluminium bergabung dengan oksigen, aluminium oksida. Besi bergabung dengan oksigen, besi oksida dan seterusnya ya. Ini aturan yang pertama. Berikutnya. Silakan. Siapa yang belum nih? Yang belum baca siapa? Rama Sinta. Silakan moodnya diaktifkan. Tolong dibaca untuk berikutnya. Yang B. Halo, Rama Sinta Audi. Silakan dibaca ini. B. Penamaan senyawa biner. Iya. Logam dan non-logam dengan bilangan oksidasi lebih dari satu jenis. Tuliskan nama unsur logam Indonesia plus besarnya bilangan oksidasi menggunakan angka Romawi. Diikuti nama unsur non-logam dan menambahkan akhiran ida. Ya, ini ya aturan yang kedua masih senyawa biner ya. Jadi senyawa yang hanya terdiri dari dua atom. Dua atom yang sama ya, dua atom yang sama. Ini untuk logam yang mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1. Ya. Kalau yang contoh yang A tadi adalah unsur dari golongan A, golongan utama. Ya, golongan 1A tadi ya ada halina, KRB, CSFR. Golongan 2A, bema, kaserbara, berlium, magnesium, kalsium, barium, radium gitu ya. Golongan 3A, aluminium, boron, baga intel ya, talium dan sebagainya ya. Nah itu rumusnya itu namanya sebutkan nama logam
Yang kedua nama unsur logam dikasih akhiran ida, cukup gitu. Itu kalau yang golongan A, golongan utama. Ya. Tetapi kalau golongan B, ya, golongan transisi, ya, golongan transisi itu umumnya mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1. Ya. Nah ini tata namanya ini yang pertama ini. Tuliskan nama unsur logam nama Indonesia. Ya, ada yang nama Indonesia sama dengan nama Latin ya ada. Ya. Terus diikuti dengan bilangan oksidasinya. Ya, ini bilangan oksidasi ini. Hari ini tidak ada spasinya ya. Menggunakan angka Romawi. Diikuti dengan nama unsur logam dan menambahkan akhiran ida. Ya. Ini tata nama untuk biner yang kedua, yang B. Ya. Contohnya ini. Unsur CR ini golongan B transisi ya, kromin ya. Ini baik nama Latin maupun nama Indonesia sama ya. Krom ya, kalau Indonesia krom, kalau kromium ya, kalau nama ya, sama ya, nama Indonesia dan nama Latinnya sama. Sehingga namanya senyawa ini kromin ya, kromium. Terus ditambah dengan angka Romawi dari bilangan oksidasinya. Jadi kromin, ya krom itu mempunyai kromium ya mempunyai 2 bilangan oksidasi ya, plus 2 dan plus 3 ya. Untuk yang plus 2 ini rumusnya CRO ya. CRO ya, namanya kromium angka 2 oksida ya. Bacanya kromium 2 oksida. Terus yang bilangan oksidasinya plus 3 ya, misalnya bergabung dengan Cl, bergabung dengan Cl, ini rumusnya Cl3. Namanya kromium 3 klorida. Gitu ya. Kemudian yang besi, ya besi itu juga mempunyai 2 macam bilangan oksidasi, 2 plus dan 3 plus. Besi bergabung dengan O ya namanya FeO gitu ya. Bergabung dengan S ya FeS karena S sama-sama golongan 6A, baik O maupun S ya. Namanya besi 2 sulfida. Kalau bergabung dengan oksigen ya besi 2 oksida. Yang berikutnya Fe3. Ini Fe ini yang bilangan yang plus 3. Sehingga namanya besi 3. F itu adalah fluorin, yaitu fluorida. Kalau bergabung dengan gas oksigen yang nanti Fe2O3 namanya besi 3 oksida. Itu tentang nama-nama senyawa biner untuk untuk unsur transisi ya. Unsur transisi. Kenapa? Karena unsur transisi pada umumnya mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1. Sehingga penamanya begini ya. Pakai tambahan angka Romawi dari bilangan oksidasi yang bersangkutan. Ya, berikutnya. Ya. Ini contoh yang lain. Ya. Silakan yang belum baca siapa tadi? Silakan yang belum baca, boleh baca. Di mute-nya diaktifkan. Tuliskan nama unsur logam diakhiri dengan huruf O jika biloks kecil dan huruf I jika biloks besar, diikuti nama unsur non-logam dan menambahkan akhiran ida. Siapa nih yang baca nih? Gemilang. Pulumi Pampat, Pak. Apa? Kelas? Pulumi Pampat. Nomor absen? 16. Oh ya, terima kasih ya. Di tampilan sini kok kelihatan nama kamu. Karena kamu nggak mengaktifkan video ya? Ya. Nah, biar kelihatan wajah Anda, tolong diaktifkan videonya ya. Sekarang aturan yang berikutnya, ya, aturan yang berikutnya ini aturan, ya, tulis nama unsur logam diakhiri dengan huruf O, itu kalau bilangan oksidasinya kecil, dan dikasih akhiran I jika bilangan oksidasinya besar. Oke, contoh ini tadi, ya, krom itu mempunyai bilangan oksidasi 2 macam. Plus 2 ini namanya nih bilangan oksidasi yang kecil. Plus 3 ini yang bilangan oksidasinya besar. Yang bilangan oksidasinya kecil yang plus 2 dikasih awalan O.
di CR itu namanya krom ya. Ini salah ketik ya, maaf ini salah ketik ini. Ini CR tuh tadi krom ya, krom, bukan kupro, ini CU, ini salah ketik nih. Ini seharusnya adalah krom ya, kromo gitu ya, kromo sulfida ya. Jadi bukan kupro, ini kupro adalah CU. Atau ini diganti CU ya, kita ganti CU, ganti semuanya. Kita ganti yang ini aja ya. Ini bukan kupro tapi kromo ya. Karena apa? CR itu namanya adalah kromium ya, sehingga namanya kalau yang bilangan oksidasinya kecil namanya kromosulfida ya. Ini maaf ini salah, ini kupro itu adalah CU tembaga ya. Jadi saya ganti karena ini CR, ini diganti dengan kromo ya, kromosulfida. Yang berikutnya ini yang namanya bilangan oksidasinya tinggi. 3, ini CrI3. Jadi namanya adalah kromi ya, kromi. Dan ini bukan kupro, ini kupro adalah tembaga CU ya. Ini yang betulnya kromi iodida. Contoh yang lain ini Fe juga mempunyai 2 bilangan oksidasi, ada +2 dan +3. Yang +2 ini namanya bilangan oksidasi kecil atau rendah. Ya. Kemudian yang +3 adalah bilangan oksidasi yang besar, jadi yang tinggi. Ya. Yang rendah dikasih labelan O. Kalau senyawa Fe, kalau menggunakan nama ini, Fe-nya ini menggunakan nama Latin. Ya. Kalau nama Indonesia kan besi. Ya. Kalau menggunakan bilangan oksidasi rendah dan tinggi, ini menggunakan nama Latin. Ya. Di Fe itu nama Latin adalah ferrum. Ya, besi ya, nama Latin adalah ferrum. Sehingga namanya ini ferroklorida. Kenapa dikasih labelan O? Karena bilangnya yang rendah +2. Yang tinggi adalah +3 ini. Dikasih labelan I. Ferrioksida gitu ya, karena ini oksigen, ferrioksida. Itu tata nama senyawa biner, ada senyawa yang golongan A utama, ada golongan transisi ya. Nah, berikutnya silakan yang belum baca silakan dibaca ini yang C. Silakan di unmute ya, diaktifkan mute-nya ya. Yang belum baca silakan. Yang membaca nanti dapat poin ya, dapat bonus khusus ya. Ini terekam ya. Saya nanti akan saya ulang lagi, saya buka lagi. Anda bisa masukkan nilai Anda, saya tambah poinnya. Silakan yang belum pernah baca, silakan baca dulu. Ayo, siapa yang belum pernah? Ya, kalau nggak ada silakan yang monggo. Ini Gregorius, silakan bisa baca lagi. Oke, tata nama senyawa biner yang terbentuk dari non-logam dan non-logam. Senyawa biner dari non-logam dan non-logam umumnya adalah senyawa molekul. Tata nama senyawa ini adalah sebagai berikut. A. Penamaan senyawa mengikuti urutan sebagai berikut. B. Si AS, C P NHS IBR, Cl OF, HCl. Dalam kurung nama H diikuti nama Cl. CLF, nama Cl diikuti nama F. PCl 3, nama P diikuti nama Cl. Ya, B. ada. Penamaan dimulai. Ada. Terima kasih ya, terima kasih. Satu dulu ya. Di senyawa biner itu gabungan dari 2 unsur yang sama. Ya, non-logam bergabung dengan non-logam. Ya.
Nah, di sini ada barisan, ada B, Si, dan sebagainya, urutan daripada kekuatan non-logam. Ya. Dan ini penamaannya diurutkan, misalnya ada rumus HCl, ada H dan Cl bergabung, itu perjanjiannya hanya di depan, HCl. Terus bagaimana namanya? Namanya disebutkan namanya apa? Atom H itu apa? Diikuti dengan nama Cl. Di HCl itu namanya adalah hidrogen klorida, ya. Hidrogen klorida. H itu hidrogen, Cl itu klorin, klorida. Ya. Berikutnya ClF. ClF ini karena dulu yang di kirinya yang Cl-nya, sehingga dulunya adalah ClF. Ya. Ini ClF namanya ya klor, ya klorida, ya klorida. Ya. PCl3 ya fosfor triklorida gitu ya. Cl-nya akan ada 3 dikasih awalan tri. Fosfor triklorida. Gitu ya. Ini aturan yang unsur non logam bergabung dengan unsur logam. Ya. Berikutnya yang B, silakan. Yang lain lagi silakan. Gabriel ini silakan. B. Penamaan dimulai dari nama non-logam pertama, diikuti nama non-logam kedua yang diberi akhiran ida. Contoh, NO2 sama dengan nitrogen dioksida, PCl3, fosfor triklorida, HCl, hidrogen klorida, dan CIF, klorin fluorida. Ya, betul ya. Logam ini namanya tadi ya, disebutkan nama unsur logam yang non-logam yang pertama, terus unsur logam yang kedua dikasih akhiran ida. Ya. NO2, ya tolong ya diperhatikan ini. Untuk NO2 ini nulisnya salah di sini ya. NO2 ini duanya agak ke bawah. Sebagai indeks ya, agak ke bawah. Ya nanti kalau Anda nulis tolong dibetulkan ya. NO2 ini duanya agak ke bawah. Namanya N-nya adalah nitrogen, karena O-nya adalah oksigen, namanya nitrogen oksida. Terus yang berikutnya PCl3. Ini tiganya ini sekali lagi, tiganya ke bawah ya, ke bawah. PCl3. P itu namanya adalah fosfor. Terus karena Cl-nya jumlahnya ada 3, ini dikasih awalan tri. Ya. Triklorida. Ya. Ini bukan Ci ya, Cl nih ya. Ini salah ketik nih, Cl nih huruf kecil. PCl3. Ini juga sama. HCl, ini bukan I. HCl, ini L kecil ya. Namanya hidrogen klorida. Yang ini juga ClF. Cl ini klorin, F itu fluorin. Sehingga namanya klorin fluorida. Gitu ya. Kemudian yang C ya, jika dua jenis non-logam dapat membentuk lebih dari satu jenis nyawa, maka digunakan awalan Yunani sesuai angka indeks dalam rumus kimianya. Sekali lagi, jika dua jenis non-logam dapat membentuk lebih dari satu jenis nyawa, maka digunakan awalan Yunani sesuai dengan indeks dalam rumus kimianya. Contohnya apa? Nah, jadi nanti kalau senyawa non-logam lebih dari satu, nanti dikasih awalan begini yang ini. Nama Latin, jadi kamu yang Anda semuanya harus hafal nama-nama Latin. Ya, minimal sampai, ya semua nih ya. Ada 6, kalau satu jumlahnya 1 itu mono. Kalau 2 itu di. Kalau 3 itu tri. Kalau 4 tetra. Kalau 5 penta. 6 hexa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Ini tolong dihafalkan, itu nama-nama bilangan Latin. Oke, contoh seperti ini, PCl3. Ya. Jadi ini P ini mempunyai bilangan oksidasi 2 macam. Ya. Ada yang +3 dan +5. Ya. Nah ini namanya dibedakan. PCl3 namanya fosfor triklorida. Karena apa? Cl-nya ada 3 dikasih awalan tri. PCl5
ya, PCl5 ini namanya fosfor pentaklorida. Di 5 itu nama latinnya adalah penta. Terus untuk gas karbon dioksida ini ada dua macam, ya, gabungan antara C dengan oksigen mempunyai dua rumus. Ada CO. Nah, CO itu yang disebutkan hanya yang di belakang. Kalau depannya tetap ya karbon gitu ya. Karbon. Terus ini karena O-nya 1 dikasih awalan mono. Karbon monooksida. Mono itu 1. Ya. Yang berikutnya CO2. Ini pernah kita dengar ya, sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari kalau kita bernafas, itu memasukkan gas oksigen, gitu ya, dimasukkan dalam gas oksigen, kita hirup, terus nanti kita keluarkan, berubah menjadi CO2, karbon dioksida. Karbon dioksida itu punya CO2. Terus yang ini, gas nitrogen ada 3 macam rumus. NO sama dengan tadi nitrogen monoksida, karena O-nya 1. Yang berikutnya NO2 nitrogen dioksida sama yang di atasnya. Itu yang bawahnya yang nih. Kalau ada rumus N2O itu namanya dinitrogen oksida ya. Jadi mononya nggak usah ditulis ya, karena nitrogennya ada 2 dikasih awalan di ya. Dinitrogen oksida ya, oksidanya nggak usah dikasih awalan. Dinitrogen oksida. Nah, ini ada suatu rumus gitu ya. Jumlah unsurnya A, ya, itu misalnya ada 2, D kali 3 tri, ya. Nah, 4 tetra kali 5 penta unsurnya ya. Dan ini namanya nih ya. Ambil namanya nih. Nama unsur A apa, terus dikasih awalan ini nama unsur B-nya apa, dikasih akhiran ida. Ini caranya menghafal begitu ya. Jadi nama unsur disebutkan, nama unsurnya apa, ya, di urutannya ini. AX itu misalnya unsurnya A sebanyak X. X-nya ini diganti nih. 2, ya kali ya. Kalau misalnya 2, D. Kalau 3, tri ya. Ini. Jadi itu ya. Yang berikutnya yang B juga demikian. Dikasih awalan ini. Terus unsurnya apa? Ida. Contohnya apa? Misalnya P2O5. Ya, P2O5. P-nya berapa P-nya? Nah, kalau P-nya 2, nanti dikasih awalan D. Ya. D, P itu apa? Fosfor. D, fosfor. Terus 5, penta. Ya, penta. Itu apa? Oksida. D, fosfor, penta, oksida. Ya. Itu nama-nama senyawa antara non-logam dengan non-logam yang lebih dari 1 bilangan oksidasinya. Gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Ya. Nah, ini. Karbon dioksida. Ya, ini duanya ini di ya, CO2 karbon dikasih awalan D karena O-nya ada 2, karbon dioksida. Ya. Berikutnya ini, ya, berikutnya ini N2O3. Dan ini N-nya ada 2. Ya, D, namanya N adalah nitrogen, dinitrogen. O-nya ada 3, kasih awalan tri. Ya. Kemudian oksida. Ya. Itu ya. Berikutnya ada yang namanya senyawa poliatomik. Ya, senyawa poliatomik. Nah, ini kalau poliatomik itu ada gugus-gugus atau ion-ion poliatomik. Jadi ada ion yang merupakan gabungan dari beberapa atom. Misalnya ini ada NH4+, jadi ini ada ion bermuatan positif, gabungan antara nitrogen dan nitrogen. Nah, ini namanya adalah amonium. Ya. Yang lagi juga ada gabungan antara atom karbon dengan nitrogen bermuatan -1. Ini namanya adalah cyanida.
Misalnya Na4+ bergabung dengan Cn-, ya. Ini namanya amonium sianida. Gitu ya. Ada lagi yang lain lagi, misalnya CO3 2-. Ini ionnya bermuatan negatif. Namanya adalah karbonat. Bergabung dengan Ca+, namanya kalsium karbonat. Gitu ya. Jadi ini nggak usah dihafalkan, nanti lama-lama kita akan tahu ya. Jadi gabungan dari atom-atom yang sama membentuk ion, itu namanya adalah ion poliatomik. Nah, ini contohnya ini ya, contohnya ini. Tata nama senyawa yang mengandung ion poliatomik. Untuk senyawa yang terdiri dari kation logam dan anion poliatom, maka penamaannya disebutkan nama kation logam diikuti dengan nama anion poliatomik. Jadi kalau bermuatan negatif itu namanya anion, kalau bermuatan positif namanya kation. Kayak seperti ini, gabungan antara kationnya itu Na+ bergabung dengan OH-. Itu rumusnya NaOH. Nah, ini namanya natrium hidroksida. Gabungan antara kationnya K+, kemudian anionnya Cn- itu bergabung menjadi KCN. Nah, KCN ini namanya adalah kalium sianida. Gabungan antara kationnya K+ bergabung dengan poliatomik dari anion MnO4-. Nah, tergabung menjadi rumusnya adalah KMnO4. KMnO4, yaitu namanya adalah kalium permanganat. Gabungan antara aluminium yang bermuatan 3+ bergabung dengan anion SO4 2- membentuk rumus kimia nih, Al2 SO4 3 kali. Ini namanya aluminium sulfat. Gabungan antara besi yang bermuatan 3+, yang biloknya 3+, bergabung dengan anion NO3-. Nah, ini rumusnya adalah FeNO3 3 kali. Namanya besi 3 nitrat atau ferinitrat ya boleh. Ini tata nama yang berikutnya itu. Berikutnya yang lain lagi. Gabungan senyawa yang terdiri dari kation poliatomik dan anion monoatomik. Penamaannya dimulai dari kation poliatom diikuti nama anion monoatomik ke poliatom. Nih ya. NH4 itu namanya amonium. Cl adalah klorin, yaitu ya namanya digabung amonium klorida. Dikasih awilan ida ya. NH4Cn, yang tadi di atas sudah ada ya tabelnya. Kalau NH4 namanya adalah amonium, kalau Cn namanya sianida. Digabung aja namanya amonium sianida. NH4OH ini terdiri dari NH4+, amonium, OH- dan namanya hidroksida. Namanya amonium hidroksida. NH4+, dan SO4 namanya amonium sulfat. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita pernah dengar yang namanya asam. Ya, asam. Apa yang namanya asam? Tolong dibacakan. Silakan siapa yang belum baca tadi, ini ada gemilang ini. Silakan gemilang ini dibaca dulu. Senyawa asam. Ya, diaktifkan, unmute, di-unmute. Silakan, gemilang. Halo, gemilang. Atau Christopher, ya silakan yang bisa masuk silakan dibaca.
Senyawa asam. Senyawa asam adalah senyawa jika dilarutkan dalam air melepas ion H+, senyawa gabungan H dengan atom non-logam lainnya. Cara penanamannya, menggunakan awalan asam lalu diikuti dengan nama pasangannya dan diakhiri dengan kata ida. Siapa ini? Contoh, Contoh, Christopher, Pak. Siapa? Christopher, Pak. Christopher. Wajah kamu belum kelihatan ya? Sudah, Pak. Oh, dilihatkan ya, diaktifkan videonya. Sudah, Pak. Ya, ulang lagi. Namaku siapa tadi? Apa, Pak? Nama. Christopher. Kelas? Kelas 10 MIPA 3. 10 MIPA 3, nomor absen? 11. Ya, terima kasih. Ya, jelas suaranya ya. Itu Christopher ya. Jadi ini ada senyawa asam. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda pernah dengar yang namanya asam. Ada asam cuka, ada asam benzoat, ada asam nitrat, ada asam sulfat. Ya. Jadi kalau ada istilah asam, itu nanti rumus kimianya itu diawali dengan H+. Di depannya ada H+. Ya, H+. Nah, penamanya bagaimana? Ya, disebutkan ada di depannya ada H begitu, dikasih awalan asam. HF ya, HF misalnya ya, asam fluorida ya. H itu hidrogen, F itu adalah fluorin ya. Yaitu kalau senyawa asam bisa dikatakan ini asam fluorida atau boleh juga dikatakan hidrogen fluorida ya boleh ya. HCl ini juga namanya disebutkan nama asam, asam klorida ya. HBr asam bromida, HI asam iodida, H2S asam sulfida. Jadi disebutkan kata asam, diikuti nama non-logamnya yang kedua, diakhiri ida. Ya. Itu kalau senyawa asam. Cirinya apa asam itu? Ada atom H di depannya pada umumnya ya. Ada H2SO4, ya, namanya asam sulfat. Ada H3PO4, asam fosfat, gitu ya. Itu senyawa asam. Berikutnya, senyawa basa. Ya. Silakan nih Mahendra, ya kelihatan foto di mana itu di Tawangmangu ya. Silakan Mahendra membaca ini. Baca yang mana, Pak? Ini senyawa basa. Senyawa basa yang menghasilkan ion OH- atau hidroksida ketika dilarutkan dalam air mempunyai rasa pahit dan terasa licin di kulit. Bentar lagi ya. Cara Bentar ya. Ini caranya baca begini ya. Senyawa yang menghasilkan ion OH-. Ya. Ion OH- itu namanya adalah hidroksida. Ya. Ketika dilarutkan dalam air, dia mempunyai rasa pahit. Ya. Jadi kalau ada senyawa dimasukkan dalam air kok rasanya pahit, kemudian dipegang terasa licin, berarti itu senyawa basa. Terus berikutnya, cara penamanya? Cara penamanya menyebutkan nama unsur yang terkait dengan OH- dengan diikuti dengan kata hidroksida. Contoh KOH, kalium hidroksida, NaOH, natrium hidroksida, MgOH, 2, magnesium hidroksida. Ya, Sekian, Pak. benar ya. Tolong perhatikan untuk semuanya ya. Kalau ada senyawa ini MgOH 2 ya dikurung 2 itu bacanya MgOH 2 kali ya. MgOH bukan MgOH. Kalau MgOH 2 itu yang 2 hanya hidrogennya saja ya. Sehingga bacanya ini MgOH 2 kali. Namanya magnesium hidroksida. Ya, siapa tadi yang baca tadi? Robertus Angga Mahendra, Pak. Ya, sebutin lagi nama narasi kelas. Robertus Angga Mahendra, kelas IPA 3, nomor absen 31. Ya, terima kasih. Jelas sekali ya. Terima kasih ya. Berikutnya. Garam. Nah, sekarang garam ini ya, garam. Silakan yang belum baca silakan.
Yang belum baca boleh silakan baca. Garam adalah senyawa ion yang terdiri dari kation basa dan anion sisa asam. Contoh NaNO3, natrium nitrat, Ai2SO4, 3 kali aluminium sulfat. Ya, jangan tergesa-gesa. Bacaan kamu udah betul tapi terlalu cepat ya. Pelan-pelan lagi contohnya. Contoh NaNO3, natrium nitrat. Ya, betul. Terus? Al2SO4, 3 kali aluminium sulfat. Ya, bagus sekali. Ya, jadi Anda sudah paham ini ya. Jadi bacanya nih Al2SO4 3 kali. Betul sekali. Sebutkan nama nomor absen kelas. Nama Lutfi Novika Nurdayah, kelas 10 MIPA 3, nomor absen 21. Ya, terima kasih. Ya, jelas sekali ya. Ini namanya senyawa garam ya. Senyawa garam itu terdiri kation ya. Kationnya kation basa atau juga unsur logam. Terus anion asam. Ya. Jadi anionnya NO3, SO4 ini adalah dari sisa asam. Kemudian senyawa organik sederhana. Silakan yang belum membaca, silakan. Sekali lagi yang membaca sini Anda dapat poin bonus tambahan ya. Silakan yang belum. Senyawa organik adalah senyawa yang hanya tersusun atas atom C dan H. Senyawa organik mempunyai tata nama khusus. Berikut ini adalah nama lazim dari beberapa senyawa organik tersebut. CH4, metana, atau gas rawa, gas alam, atau gas tambang. CONH2 2 kali. Urea, ureum. Ya. CH2, H3. COOH. Ulang lagi. CH3. C3, CH3. COOH. Terus? Asam cuka atau asam asetat. C6H12O6. Glukosa atau gula darah, gula anggur. CH12H22O11. Sukrosa, gula tebu. HCHO. Formaldehida atau bahan formalin. CHCl3. Kloroform atau suatu bahan pembius. CHL3. Iodoform, suatu antiseptik. Ulang lagi. CHL3. Bukan ya, bukan. CHI3. CHI3. Iodoform, suatu antiseptik. CH3, CH2OH, etanol atau alkohol. CH3, COCH3, aseton, digunakan sebagai pembersih kuteks. Ya, sebutkan nama nomor absen kelas. Nasiro Nurmufidah, kelas 10 MIPA 3, nomor absen 23. Ya, ini yang kedua kali ya bacanya ya? Iya. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Suaranya jelas dan jernih. Ya. Jadi ini namanya senyawa organik, kebanyakan senyawa yang berasal dari makhluk hidup organik. Ya. Kalau anorganik itu mati. Kalau organik berarti dari makhluk hidup atau benda hidup. Contohnya apa? CH4. Ini namanya metana. Ya, ini berasal dari gas-gas di rawa. Gas-gas alam ya dari hasil pembusukan sampah atau pembusukan hutan-hutan itu ya. Nah ini CH4 itu metana. Dan CONH2 2 kali. Ini sebagai pupuk urea. Atau juga namanya urium. Ya. Jadi ini kalau kita kencing itu di dalamnya juga ada namanya urium. Yang berbau tidak enak itu ya. Berbau menyengat dari air kencing itu adalah urea itu, urium. CH3COH asam cuka. Yang biasa kita gunakan untuk makan bakso atau mie ayam. Ya. Nama lainnya adalah asam asetat. Terus glukosa, ini gula yang ada dalam darah kita. C6H12O6. Ada lagi namanya C12H22O11. Ini dikenal dengan gula pasir atau sukrosa atau gula tebu. Ada yang lain HCHO. CH
HCHO, ya, formaldehid atau formalin. Dan sebagainya. Tadi sudah dibaca oleh teman Anda ya. Kita teruskan saja. Ya, thank you. Terima kasih ya. Udah selesai ya. Nah, sekarang akan saya share nanti yang peringkat 1, 2, 3 dapat bonus ya, nanti diambil di sekolah ya. Bonusnya apa? Rahasia ya, rahasia nanti diambil di sekolah ya. Nah, berikutnya kita akan mengerjakan kuis menggunakan quizzes ya. Sekali lagi nanti cepet-cepetan yang nilainya terbaik 1, 2, 3 selain dapat bonus nilai juga Anda dapat bonus ya dari saya ya. Udah kelihatan ya? Ini kuisnya join myquiz.com ya. Kemudian kodenya, kode gamenya ya 451 295. Silakan Anda buka jendela baru di HP Anda, terus Anda ketikkan ini join myquiz.com, terus kita ketikkan kode gamenya 451 295. Ya, pertama kali masuk siapa nih? Ya, ya. Ya, sudah ada yang masuk. Iya. Esensia, Gregorius, Fadil Arbain, Ali, ya, Sanbima, Asrel, ya, Nita. Rahmanur, Rizwan, Iswarna. Ya, tolong namanya sesuai dengan nomor absen ya. Sekali lagi tolong nama sesuai dengan dia dalam absen ya. Diikuti nama, nomor absen dan kelas. Oke, contoh nih Nabila MIPA 5 nomor absen 23. Aditya Rian 10 MIPA 4, nah ini belum ada nomor absennya. Rahmanur nomor absen 26 MIPA berapa ini ya? Pak. Ya. Kodenya tadi berapa? Gimana? Kode kuisnya. Oh ya ya, kelihatan. Ini. Pak.
Masih saya tunggu ya sampai nanti jam 9.35 ya. Jam 9.35 nanti akan saya mulai. Kuis akan saya mulai. Ya, 4 menit lagi kuis akan saya mulai ya. Baru 35 siswa yang berhasil masuk di kuis 35. Yang terakhir Sultan Aziz kelas MIPA 4 kelas 35. 4 menit lagi kuis akan saya mulai. Tiga menit lagi. Silakan, 2 menit lagi. Kuis akan segera saya mulai. Satu menit lagi. Siap-siap. Jam 9.35 kuis akan saya mulai.
Ya, udah ya. Saya mulai ya. 1, 2, 3.
Allah. Ya, terima kasih Anda sudah berpartisipasi dalam kuisis ya. Saya akan mengambil ya biar semuanya mewakili ya. Ada kelas MIPA 5, MIPA 4, MIPA 3 ya. Ya, nanti yang dapat hadiah ya dari saya semuanya dapat hadiah ya karena bagus semua nilainya. Yang dapat hadiah dari saya dari nomor nomor 1 peringkat 1 ini adalah M Xavier kelas berapa nih Xavier? MIPA 5 Pak. 5 ya, alhamdulillah kelas MIPA 5 ya. Kemudian yang berikutnya yang nomor 2 Atka kelas 10 MIPA 4 narasen 8 ya. Kemudian yang berikutnya Anggi Saputri kelas 10 MIPA 3 narasen 8 ya. Ya. Ini ada 3 siswa. Ya udah ini saya tambah nih. Saya nih. Sama Gresia. Ya, Gresia. Narasen 8 10 MIPA 5. Kemudian yang berikutnya ada Sapronius Ardia ya. Kemudian yang berikutnya Anissa Aulia. Kemudian yang ketujuh ada Christopher. Yang kedelapan ada Armina. Kemudian yang kesembilan ada Gabriel. Yang nomor 10 ada Nabila. Ada Nabila. Nanti ada 10 siswa yang mendapatkan Mercedes dari saya. Kenang-kenangan ya. Besok pagi bisa diambil di sekolah. Ya. Besok pagi diambil di sekolah. Apa itu? Ini adalah saya promosi. Ya, promosi. Ini ada keluarga saya yang membuat ini. Lalu saya promosikan. Barangkali yang tertarik nanti bisa membeli. Ya. Yang dapat apa? Ada yang tahu apa ini? Apa ini? Ini adalah masker keren ya, masker keren. Masker keren. Nah ini caranya pakai. Nah ini ya, ini ada benangnya, bisa ditarik ke atas, ya. Tarik ke atas, ke bawah. Nah ini caranya pakai. Nah ini ditarik. Nah ini kita masukkan ke yang tidak ada tombolnya. Kita masuk ke sini. Nah ya, lepas dulu. Nah ini yang ada tombolnya baru dimasukkan sini. Nah ini masker keren ya. Kalau Anda beli di luar harganya lebih dari 15.000 ya. Ini harganya 15.000. Ya, ini caranya pakai gitu ya, dikalungkan dulu. Nah, ini bagiannya ke atas. Nah,
Nah, sini ini ada tombolnya, bisa ditarik, mengencangkan, mengendorkan nih. Nah, ini kita masukkan sini. Kita tentang, kita kendali dulu. Ini kita tarik ke belakang, kita kencengi dari pakai tombol tadi. Ini masih keren. Yang dapat ini ya, yang nomor peringkat 1 dan sama dengan peringkat 4. Ya, peringkat 4. Yang peringkat 5 sampai 10 masker biasa. Ya. Ini yang masker keren ini harganya di luar lebih dari 15.000. Ya, besok pagi saya pas ke sekolah bisa diambil di sekolah. Ya. Ini hadiah dari saya. Itu hanya untuk yang peringkat 1, 2, 3. Ya. Yang peringkat 4 masker biasa. Ini kalau beli ya kurang lebih harganya 5.000. Ya. Besok pagi bisa diambil sekolah ya, sambil melihat sekolah. Begitu anak-anakku yang saya sayang dan banggakan, terima kasih Anda semuanya sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran pada pagi ini. Sangat luar biasa. Terima kasih. Sebelum pelajaran saya akhiri, barangkali ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu atau unek-unek, saya tampung. Silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Kan tadi di kuisis ada yang menggunakan, misalnya BRO. Nah, itu kan ada yang mono, ada yang tidak pakai mono, Pak. Ya. Itu menentukannya gimana, Pak? Yang mono itu yang di belakang ya? Yang di belakang. Ya, di belakangnya itu. Ya. Yang pakai mono yang mana, yang tidak pakai mono yang mana? Yang tidak pakai mono itu yang di depannya bila... Maksud saya soalnya kan di Kuiper catatan yang belakang yang hanya atom tunggal menggunakan mono, Pak. Ya. Sedangkan tadi di kuisis ada yang tidak pakai mono dan itu benar. Yang tidak pakai mono itu kalau unsur yang di depannya itu bilangan oksidasinya 1. Bilangan oksidasinya 1 itu tidak pakai mono ya. Tuh. Terus yang lagi silakan. Terima kasih, Pak. Iya. Sudah nggak ada? Kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Anda termasuk siswa yang luar biasa, bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Sekali lagi Anda termasuk siswa atau peserta didik yang sangat luar biasa dan terima kasih. Ya, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan luar biasa dan sukses selalu. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Anda boleh. Terima kasih. Salam. Ya, salam ya. Mari-mari kita keluar dari sini.